Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Guru di pembelajaran tematik 2B di tema 2 subtema 2 bermain di rumah teman. Insyaallah hari ini menyambung kembali materi yang sudah lalu. Insyaallah kita akan pelajari tentang sifat-sifat benda dan memahami kalimat sopan saat berkunjung ke rumah teman. Kalian bisa simak buku kalian di halaman 48 ya, sifat benda padat yang pertama. Nah, yang seperti kalian lihat di sekitar kita banyak terdapat benda ya. Pada halaman 48 di sana ada gambar baju, buku dan sepatu merupakan benda padat. Nah, bagaimana sifat benda padat? Bentuk benda padat tidak berubah ya nak ya. Coba kemarin kalian kelas 2B sudah mulai tatap muka ya nak ya. Perhatikan benda yang ada di kelas kalian kemarin. Nah, benda-benda yang ada di kelas seperti papan tulis, meja, kursi, kipas angin, lemari dan sebagainya merupakan benda padat. Nah, benda itu tidak berubah bentuk ya nak ya. Benda itu tetap bentuknya, baik sekarang, kemarin, dan besok bentuknya sama. Kapanpun bentuk benda padat tidak berubah. Nah, coba sekarang kalian lihat di sini ada gambar semangka. Nah, semangka dapat diubah bentuknya dengan dipotong, ya. Padahal semangka ini termasuk benda padat. Nah, bentuk benda padat dapat diubah bila dilakukan sesuatu terhadap benda itu. Nah, semangka ini merupakan benda padat, nah, tapi bila dipotong semangka yang bulat bentuknya menjadi irisan, ya. Kemudian ada benda padat tapi lunak. Apakah itu? Iya, itu adalah plastisin, ya. Plastisin merupakan bentuk padat yang lunak. Nah, bila diremas-remas, plastisin dapat dibentuk sesuka hati. Nah, sekarang kalian perhatikan di buku kalian halaman 49 ada ayo lakukan. Silakan kalian amati gambar-gambar benda-benda yang ada di nomor 1 ya nak ya. Di sana ada api, kelereng, es krim, daging dan minuman. Nah, setelah kalian amati tentukan wujud-wujud benda itu, termasuk benda apakah yang A, B, C, D dan E. Silakan kalian tuliskan di bawah huruf A, B, C dan E-nya ya nak ya. Kemudian yang kedua, nomor 2, amati 5 benda di sekitarmu. Lalu tulis pada tabel dan beri tanda checklist atau centang bila benda adalah benda padat. Ya, silakan tuliskan nomor berapa, nama bendanya apa, benda itu termasuk benda padat atau bukan benda padat. Silakan kalian beri tanda checklist. Nah, selanjutnya di halaman 55, di sana terdapat sifat benda cair. Kalau tadi kita sudah mempelajari sifat benda padat ya nak ya. Sekarang sifat benda cair bagaimana sih? Nah, sifat benda cair antara lain 1, bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Dan kalian sudah membuktikan kemarin ya nak ya. Alhamdulillah semua sudah melakukan. Yang belum segera melakukan supaya kalian tahu ya nak ya bagaimana sifat benda cair. Kemudian yang kedua apalagi? Permukaan benda cair selalu datar, ya. Coba di sana ada gambar atau kalian bisa coba di rumah ya. Ketika botol dimiringkan, permukaan air tetap datar, ya. Ketika botol dimiringkan ke arah lain, air tetap datar. Nah, kemudian apalagi sifat benda cair yang ketiga? Iya, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalian bisa melakukan percobaan berikut ini ya nak ya. Coba tumpahkan air di meja. Tumpahan air di meja akan mengalir ke tepi. Kemanakah air itu mengalir? Air mengalir ke tepi meja lalu menetes ke lantai. Air menetes dari meja yang lebih tinggi ke lantai yang lebih rendah. Ya. Nah, itulah sifat-sifat benda cair. Oke, sekarang di sini ada pertanyaan ya, nak ya. Air di dalam gelas akan berbentuk apa? Botol atau gelas? Ya, sudah pasti berbentuk gelas ya. Kemudian bentuk benda cair bagaimana? Tetap atau berubah-ubah?
Iya, benar sekali, berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, permukaan air yang tenang selalu apa? Naik turun atau datar? Iya, benar sekali, datar. Kemudian yang terakhir, titik-titik mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Benda apakah itu? Benda cair atau benda padat? Iya, benda cair. Baik, kalau tadi sifat benda padat sudah, sifat benda cair sudah, sekarang sifat benda gas. Anak-anak, tahukah kalian apa itu angin? Iya, angin adalah udara yang bergerak. Nah, udara adalah contoh benda gas. Bagaimanakah sifat benda gas? Nah, perhatikan. Sifat-sifat benda gas adalah sebagai berikut. 1. Benda gas bersifat mengikuti bentuk wadahnya. Ketika udara mengisi balon hingga mengembang, udara pun akan berbentuk seperti balon. Kemudian yang kedua, benda gas bersifat menekan ke segala arah. Udara yang ditiupkan ke dalam balon membuat kulit balon mengeras. Nah, udara menekan ke seluruh kulit balon hingga terasa keras. Kulit balon tidak lagi terasa lunak. Itulah sifat benda gas. Ya, sampai sini Bu Guru berharap kalian dapat memahaminya. Nah, supaya kalian paham lagi tentang sifat benda gas, anak-anak bisa melakukan percobaan ya nak ya. Silakan kalian coba percobaan di halaman 62. Yang kalian butuhkan alat dan bahannya antara lain 2 buah botol plastik, kemudian air. Mudah ya nak ya, insya Allah setiap kalian punya di rumah. Bagaimana caranya? Yang pertama, isi botol pertama dengan air hingga hampir penuh. Kemudian tutup botol hingga rapat. Kemudian balikkan botol hingga tutup botol berada di bawah. Kemudian coba setelah kalian melakukan 3 hal tadi, di manakah ruang kosong di dalam botol berada? Apakah sebenarnya isi dari ruang kosong tersebut? Nah, silakan kalian lakukan dan kalian jawab. Insya Allah nanti menjawabnya di pertemuan hari besok ya nak ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang kalimat yang sopan ketika kalian berkunjung ke rumah teman ya nak ya. Nah, saat berkunjung ke rumah teman kita harus sopan ya. Ketuklah pintu dan ucapkan salam sebelum masuk. Bila kalian bertemu dengan orang tua teman, maka berbicaralah dengan baik. Jangan berteriak saat berbicara. Mintalah izin sebelum melakukan sesuatu ya nak ya. Bagaimana kalimat yang sopannya? Kalimatnya seperti ini. Permisi Bu, saya ingin bertemu. Siapa sebutkan ya. Bolehkah saya masuk Pak misalnya. Atau bolehkah saya ikut membantu Pak. Jadi ketika kalian berkunjung ke rumah teman kalian, jika ingin melakukan sesuatu harus izin terlebih dahulu ya nak ya. Jangan kalian main melakukan sesuatu tanpa izin terlebih dahulu. Itu namanya tidak sopan. Nah, seperti kalian masuk rumah tadi, ketika kalian ucapkan salam kemudian tidak ada yang menjawab, bagaimana seharusnya? Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW sudah contohkan ya nak ya. Ketika kita hendak berkunjung atau bertamu ke rumah orang, kita mengucapkan salam. Jika tidak ada yang menjawab, maka ucapkan salam kembali. Jika tidak dijawab, maka salam kembali. Hal itu diizinkan sebanyak 3 kali salam. Nah, setelah itu tidak boleh lagi. Dan sebaiknya kita pulang, tidak memaksa masuk tanpa izin ya nak ya. Bisa jadi yang punya rumah mungkin sedang istirahat ya, atau jangan-jangan sedang tidak berada di rumah. Jadi ketika kita mengucap salam sudah 3 kali dan tidak ada yang menjawab dan membukakan pintu, maka sebaiknya kita pulang ya. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan itu, silakan coba kalian beri tanda centang ya, yang bagian atas. Bagaimana sikapmu saat di depan pintu rumah teman? Aku akan
membuka pintu atau mengetuk pintu? Ya, tentu saja mengetuk pintu ya. Kemudian setelah mengetuk pintu aku akan langsung memanggil atau ucapkan salam dulu? Iya, sudah pasti ucapkan salam dulu ya nak ya. Baik anak-anakku yang soleha, cerdas dan hebat, setelah kalian menyimak ini, Bu Guru ingin kalian menuliskan kalimat saat berbicara dengan orang tua teman ya. Gunakan petunjuk yang ada di halaman 42 ya. Di sana ada nomor 1, 2 dan 3. Silakan kalian coba di rumah. Dan Bu Guru akan nilai nanti ketika kita bertemu ya nak ya. Baik anak-anakku yang salihah, demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya. Bu Guru tutup pembelajaran hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.